Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Haleluya. Semua sudah disapa-sapa ya kan. Jadi jam berapapun Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah Jakarta Palangkaraya. Pada hari ini Rabu tanggal 23 Februari 2022. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Doa saya kita semua dikaruniakan umur yang panjang, kesehatan kita diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan kita, kiranya Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau cek dulu suaranya, jangan sampai ada masalah. Haleluya. Aman ya Bapak Ibu. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mendengar firman Tuhan kurang lebih 30-40 menit ke depan. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Bukan kami yang memilih-Mu, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Kami bersuka cita, Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang hebat, tapi mencari orang-orang yang berdosa. Agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Tuhan Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Kami berdoa, Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah Jakarta Palangkaraya penuh dengan kemuliaan Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Haleluya. Kembali saya menyapa shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa. Amin. Luar biasa penyertaan Tuhan, luar biasa berkat Tuhan, luar biasa kasih karunia Tuhan atas hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah janganlah khawatir. Sama-sama katakan janganlah khawatir. Hari-hari ini mungkin ibu-ibu sudah mulai timbul rasa khawatir di hatinya. Ya kan, rasa khawatir itu manusiawi Bapak Ibu. Ya kan, ibu-ibu kenapa saya katakan mulai timbul? Karena susah cari minyak goreng. Harganya minyak goreng mahal, ya kan? Udah harganya mahal, sulit juga didapatkan. Ya kan, kita tanya sana tanya sini, kok tahu sih Pak Gem? Ya tahu lah, orang yang belanja di rumah jadi aku tahu. Di pasar minggu pun sulit saudara. Ya kan, minyak curah di pasar minggu 20.000 saudara, kasih tuh seliter. Ya kan, di botol ada, tapi sulit sekali, terbatas. Ya gitu ya kan, keadaan sulit seperti saat ini Bapak Ibu. Mungkin timbul rasa khawatir nih gimana ya ke depannya. Tetapi anak Tuhan gak boleh hidup dalam kekhawatiran. Itu sebabnya Roh Kudus menggerakkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Janganlah khawatir. Ayo sama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Perjanjian baru, surat Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, kata firman Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun juga. Baik makanan minuman, baik karir, baik masa depan, baik segala cita-cita, apapun. Tentang apapun, janganlah khawatir. Janganlah khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika muncul rasa khawatir, ayo berdoa kepada Tuhan. Ngomonglah sama Tuhan. Tetapi gimana lah Pak Gem? Gimana lah Pak Pendeta? Aku jarang baca Alkitab. Iya kan, jarang aku berdoa. Mulai hari ini, ayo baca Alkitab. Mulai hari ini, ayo berdoa. Tapi kan aku orangnya jatuh bangun dalam dosa ini Pak Pendeta. Maunya Tuhan dengar doaku? Maulah. Matius 7:7 berkata, mintalah maka akan diberi, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak kasih syarat. Oh tunggu kau dulu puasa dulu 40 hari baru doamu berkenan di hadapanku. Gak ada itu. Oh harus begini dulu, melakukan ritual-ritual agamawi dulu baru Tuhan berkenan. Enggak. Tuhan Yesus bilang mintalah maka akan diberi.
Kenapa? Karena semua dalam PL sudah digenapi oleh Kristus di dalam perjanjian baru. Semua hukum-hukum itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib semuanya sudah selesai, tetelestai. Jadi kau dan aku yang percaya Yesus, berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, maka akan diberi. Matius 7 ayat 7 pasti genap. Mintalah maka akan diberi. Amin Bapak Ibu. Iya kan, jadi ketemu Tuhan itu gak sulit. Berdoa kepada Tuhan itu gak harus, harus kita hidupnya begini dulu. Bagaimanapun situasi saudara saat-saat ini Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan apa adanya. Rendah hatilah. Pertama sebelum kau minta sesuatu kepada Tuhan, akuilah dulu kesalahanmu. Akuilah kelemahanmu di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kau minta ampun sama Tuhan. Ketika kau berbuat salah, berbuat dosa, kau minta ampun kepada Tuhan. Tuhan setia dan adil akan mengampuni, bahkan menyucikan. Katakan amin. Setelah kau mengakui dosamu, mengakui kelemahanmu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Setelah itu kau boleh minta kepada Tuhan apa yang kau perlu. Iya kan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ayo berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Ikuti kata-kata saya. Doa saya didengar oleh Tuhan. Amin. Iya. Bagaimanapun masa lalu saudara, ketika kau bertobat, minta ampun sama Tuhan, kau berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Perkara kapan Tuhan jawab, itu waktunya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setelah kita berdoa, mengucap syukur di hadapan Tuhan, bukan bersungut-sungut. Mananya doaku ini belum dijawab sama Tuhan. Mananya ini, gimananya ini. Bukan masalah gimana ini Bapak Ibu. Iya kan? Seringkali kita itu maksa Tuhan. Berdoa pun kita maksa Tuhan. Iya kan? Mohon maaf nih, ada banyak orang Kristen itu maksa Tuhan. Lebih tepatnya ngatur Tuhan. Iya kan? Siapa kita sih ngatur-ngatur Tuhan Bapak Ibu? Setelah kita berdoa, bilang begini sama Tuhan. Tuhan, di atas semuanya, jangan kehendakku yang jadi. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena aku percaya, kehendak Tuhan selalu yang terbaik atas hidupku. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak Ibu, abang dan kakak lain dari Tuna Burju yang berteman di Facebook saya menyaksikan renungan firman Tuhan dari Gereja Bethel hari ini. Mau jam berapapun saudara menyaksikan, apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, tetaplah punya iman terhadap firman Kristus. Karena Bapa Surgawi senantiasa menggenapi setiap firman-Nya. Amin Bapak Ibu, janganlah khawatir. Janganlah khawatir. Mengapa kita jangan khawatir Pak Kris? Mengapa kita jangan khawatir Pak Gembala? Mengapa kita jangan khawatir Pak Pendeta? Pertanyaannya kan itu saudara. Pertanyaan sederhananya. Saya mencatat minimal ada 3 alasan mengapa kita jangan khawatir dalam hidup ini. Yang pertama, ketika saya renungkan Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Alasan mengapa kita jangan khawatir yang pertama saya mencatat, karena Tuhan Yesus gembala kita. Sama-sama katakan Tuhan Yesus gembala saya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus gembala rumah tangga saya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus gembala dalam keturunan saya. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan gembala. Saya mengutip Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Dikatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan aslinya, Tuhan adalah bagianku dan itu cukup. Artinya, selama Tuhan menjadi bagian kita, selama Tuhan yang menjadi gembala dalam hidup kita, percayalah Tuhan yang akan menyediakan segala yang kita perlu dengan cara Tuhan yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mazmur 23:1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Sama-sama katakan takkan kekurangan aku. Sama-sama katakan Tuhan yang jamin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus yang pelihara. Sama-sama katakan sorga tidak pernah kehabisan berkat untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Katakan amin. Iya. Jadi selama Bapak Ibu dan saya mengimani dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan kita. Amin Bapak Ibu, takkan kekurangan kita. Sekalipun rumah kita masuk gang. Namanya gang bang. Tahu kan gang bang? Misi bang. Saking sempitnya itu rumah. Ya kan, pendetamu mungkin gak tahu di mana rumah saudara, tapi Tuhan tahu. Selama kau dan aku punya iman kepada Kristus, mengimani janji firman Kristus, mengimani janji firman Kristus, Tuhan Yesus adalah gembala dalam rumah tanggaku, takkan kekurangan aku. Percayalah, selalu ada saja berkat yang Tuhan kirim lewat mana saja untuk menolong rumah tangga kita. Katakan amin. Ya, haleluya. Karena Tuhan Yesus gembala kita, janganlah khawatir. Mungkin di dompet kita uang tinggal berapa? Hanya kita dan Tuhan yang tahu kan. Ada banyak kebutuhan untuk anak sekolah, mungkin di rumah bayar token listrik, cicilan rumah atau bayar kontrakan, mohon maaf cicilan motor. Begitu Bapak Ibu makan minum, ini gimana kebutuhan hidup ke depan Pak Kris, kondisi begini. Percayalah Bapak Ibu, selama kau dan aku menjadikan dan punya iman Tuhan Yesus gembalaku, percayalah janji Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan. Sama-sama katakan, ada aja berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus gembala kita. Tuhan Yesus gembala kita. Tuhan Yesus gembala kita. Jadi Bapak Ibu dimanapun saudara beribadah, apapun nama gereja saudara, selama kau dan aku punya iman Tuhan Yesus gembala kita, sorga yang jamin makan minum kita sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika saya renungkan Filipi 4 ayat 6, tema khotbah hari ini adalah janganlah khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa kita jangan khawatir? Saya mencatat minimal 3 alasan mengapa kita jangan khawatir. Yang pertama, karena Tuhan Yesus gembala kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus yang memelihara kita. Saya mengutip Injil Matius 6 ayat 31 dan 32. Tuhan Yesus yang berfirman, Matius 6 ayat 31 dan 32. Dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu, saya dan saudara memerlukan semuanya itu. Artinya begini kabar baiknya Bapak Ibu. Apa yang kita perlu, sorga tahu. Bapa sorgawi tahu. Keren kan? Tuhan yang melihara kita sempurna. Tuhan Yesus yang pelihara kita sempurna. Tuhan Yesus yang pelihara kita sempurna. Mungkin dari perusahaan kita dapat gaji, mohon maaf ini dipotong jadi tinggal 70%. Karena pandemi dan segala dan seterusnya. Ya kan, uang keuangan perusahaan juga semakin menipis. Jadi solusinya cuma 2. Kalau nggak mau di PHK, ya gaji dipotong. Kan pilihannya cuma itu sekarang kan, seperti kita ketahui bersama, atau mungkin Bapak Ibu, abang dan kakak lain itu sudah ngalami. Ya kita memang harus bergandengan tangan, harus saling mendukung karena kondisi seperti ini udah hampir 2 tahun ya. Ya kan, nanti bulan Maret bulan depan udah 2 tahun Covid melanda Indonesia dan dunia. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin pendapatan dari perusahaan kita, dari toko kita, dari warung kita, dari kebun kita mungkin menurun. Tetapi dengar baik, selama kau dan aku punya iman bahwa Tuhan Yesus yang pelihara rumah tanggaku, Tuhan Yesus yang pelihara tokoku, Tuhan Yesus yang pelihara perusahaanku, Tuhan Yesus yang pelihara gereja ini, gereja GB Moria, selalu ada aja jalan Tuhan untuk menolong kita. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan yang pelihara kita sempurna. Jangan khawatir Bapak Ibu. 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita pikirannya uang, pikiran kita kampung tengah, besok mau makan apa, itu adalah
cara hidup, pola pikir orang yang tidak mengenal Allah. Tapi sebagai saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, punya iman, tidur pun diberkati. Tadi di Mazmur 127 ayat 1 dan 2, Mazmur 127 ayat 1 dan 2 dikatakan, anak-anak Tuhan tidur pun diberkati. Amin Bapak Ibu. Jadi setelah kita bangun tidur, kita mengucap syukur. Betul yang kita lihat, mungkin keuangan menipis, gaji nggak nambah-nambah, pengeluaran tetap, pemasukan berkurang. Kan itu masalahnya sekarang, iya kan? Pengeluarannya tetap, bayar tagihan listrik, bayaran bulannya tetap, nggak ada yang berubah. Yang berubah cuma pemasukan. Nah, itu dia. Iya kan, mulai timbul rasa khawatir. Ketika mulai timbul rasa khawatir, ayo berdoa dan mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Mengapa kita jangan khawatir? Yang kedua, karena Tuhan Yesus yang pelihara kita. Kita percaya, kita imani Tuhan Yesus yang pelihara kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dahsyat. Artinya, Allahmu Allahku, Tuhanmu Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Yang tahu betul apa yang kita perlu. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang hidup saudara. Bersyukurlah. Teruslah melangkah dengan iman. Teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan berharap sama manusia. Kecewa kau nanti. Jangan pernah minta tolong sama manusia. Karena kalau minta tolong sama manusia, inilah repotnya manusia ini. Diingat-ingat dan diungkit-ungkit satu hari nanti saudara. Tapi kalau kita minta tolong sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, pertolongan dari Tuhan indah. Dan ingatlah selalu, Tuhan yang pelihara kita sempurna. Amin. Kalau kita percaya Tuhan Yesus yang pelihara hidup kita sempurna, kita nggak akan pernah berbuat jahat kepada siapapun. Kita tidak akan berbuat curang. Kita tidak akan mengkhianati siapapun. Kita tidak akan mengikut teman kita, menginjak teman kita. Kita tidak akan lagi manfaatin orang lain. Karena kita tahu yang pelihara rumah tangga saya itu Tuhan Yesus. Bagian saya mengandalkan Tuhan, bekerja yang jujur, terus beribadah kepada Tuhan, berbagi kepada sesama. Saya tahu Tuhan pelihara saya sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena Tuhan Yesus yang pelihara kita sempurna. Amin Bapak Ibu. Matius 6:31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya setelah kita mengimani bahwa Tuhan memelihara kita sempurna, bagian kita mengandalkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan bekerja. Orait labora, berdoa dan bekerja. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu tidak shortcut. Shortcut itu artinya jalan pintas. Ya kan, usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal, terakhir jual diri. Jangan saudara. Jangan sampai aku udah berdoa, aku jangan sampai jual diri lah. Iya kan, jangan sampai jual diri lah. Ya kan, masih banyak pekerjaan yang halal ya kan, yang tidak melanggar firman Tuhan. Saya berdoa imanmu kuat dengan godaan-godaan itu ya kan. Saya juga berdoa buat rekan-rekan pendeta, jangan gadaikan integritas kependetaan itu hanya demi uang, ya kan, demi jadwal pelayanan. Kau membela orang yang salah, mulutmu dolak-dalik, sebentar ini sebentar itu berubah-ubah hanya demi hepeng, ya kan. Hamba Tuhan itu Tuhan yang pelihara sempurna. Jangan takut sama manusia. Bukan ngejar jadwal pelayanan atau supaya diundang sana diundang sini sehingga kompromi dengan dosa. Iya kan? Saya berdoa kiranya setiap kita pendeta-pendeta hamba Tuhan berintegritas, punya iman Tuhan yang pelihara. Iya kan? Jangan jilat orang kaya, supaya diberkati. Ya ampun. Saya bersyukurlah gereja GB Moria Tuhan yang pelihara. Saudara tahu sendiri, 1 tahun 6 bulan persembahan cukup dengan doa. Ya, karena orang-orang kaya yang saya kenal, aduh minta ampun, tak kemana. Hanya gara-gara karena saya merintis gereja, beda gereja. Aduh minta ampun. Nah itu manusia saudara. Makanya saya nggak pernah tuh minta atau menyuruh WL nyanyi ku tak pandang dari gereja mana, nggak pernah saudara. Buat apa lu nyanyikan tapi nggak dilakuin saudara. Kita harus melakukan. Yang utama itu kan anak Tuhan itu bukan tahu sekedar teori kan. Tapi juga dia harus menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang hebat saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan itu juga kehendak Tuhan. Jadi kita itu bukan hanya nyanyi-nyanyi gitu doang. Tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kitab Galatia kan pasal yang ke-6 kan mencatat. Bahwa kita itu
menolong orang lain, menolong sesama, terutama teman-teman seiman, bukan segereja. Itu udah jelas Alkitab mencatat. Jadi apapun merek gerejanya, dimanapun dia beribadah, kalau dia sedang kesusahan, kita lihat, kita tahu dia susah, dan kita mampu untuk menolong, tapi kita nggak menolong, itu udah berdosa, saudara. Iya kan? Makanya jadilah anak-anak Tuhan itu yang benar-benar anak Tuhan. Jadilah warga surga yang sesuai dengan ucapanmu dan lakukan. Jangan kita berkuar-kuar kita warga surga, tapi kita pelitnya luar biasa. Jahatin orang, jengkal orang, hina orang. Iya kan? Dan saya berdoa lah, Bapak Ibu dan saya yang percaya Tuhan Yesus yang pelihara kita. Hidup kita hidup yang jujur. Iya kan? Berintegritas. Tidak menjilat-jilat orang kaya. Iya kan? Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena sisanya itu adalah dari si jahat. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Janganlah khawatir, janganlah khawatir, janganlah khawatir. Tema khotbah hari ini Rabu 23 Februari 2022. Firman Kristus diambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mencatat minimal ada 3 alasan mengapa kita jangan khawatir. Yang pertama, karena Tuhan Yesus gembala kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus yang memelihara kita. Yang ketiga, yang terakhir saya mencatat, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Injil Matius pasal yang terakhir, Matius 28 ayat 20 mencatat, Tuhan Yesus yang berfirman kembali, saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus berjanji, percayalah dia pasti akan menggenapi, bahwa Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara sampai akhir zaman. Amin, Bapak Ibu. Bersukacitalah, bersyukurlah, janganlah khawatir. Kalau sudah Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus, Allahmu Allahku, Bapa Surgawi yang punya langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara sampai akhir zaman. Dunia boleh resesi, gak usah kau thinking. Mau resesi ke, mau apapun yang terjadi, tapi janji Tuhan, selama Tuhan Yesus yang menyertai, percayalah, kita lebih daripada pemenang dan tidak akan pernah kekurangan. Amin, Bapak Ibu. Iya kan? Saudara kasih Tuhan sama seperti orang tua kan yang menyertai anak-anaknya. Kan seorang anak gak peduli kan besok dia mau makan, pokoknya dia besok makan. Gak peduli deh, besok dia sekolah. Ya kan? Besok dia kalau kuota internetnya habis, dia tinggal minta sama orang tuanya. Kita aja begitu kan berlaku buat anak kita kan. Apalagi Bapa di sorga. Kemanapun kita melangkah, Tuhan menyertai. Jadi kalau saudara itu, saya dan saudara itu mengimani, percaya bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita melangkah, jangan khawatir. Wah, nanti ada orang jahat ya. Di mana-mana ada orang jahat. Di dalam gereja ya ada orang jahat, apalagi di luar gereja, saudara. Iya kan? Pelayanan lagi. Dolak-dalik lagi mulutnya. Astaga. Orang tuh gak takut Tuhan sekarang. Dia pikir Tuhan itu udah kayak temannya ya kan. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Kalau sudah Tuhan yang menyertai kita, tenanglah hidup kita ini, Bapak Ibu, mestinya kan. Tapi acara daging kan kita, aduh ini gimana nih kebutuhan hidup ini, begini segala macam kan. Tapi kalau kita mengimani, oh ya Tuhan menyertaiku. Ayo bangkit lagi, saudara. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Amin, Bapak Ibu. Apapun badai hidup hari-hari ini yang terjadi, yang kita saksikan, atau mungkin juga kita alami, ingatlah selalu, Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Di awal-awal saya merintis gereja, saya mengundurkan diri dari tempat yang lama. Saya ulang-ulang ini supaya saudara mengerti sejarahnya. Saya mengundurkan diri. Jadwal saya masih ada dulu, sekitar 4 sesi jadwal saya
pelayan di tempat yang lama, dan saya mengundurkan diri mengikuti panggilan dari Tuhan, ya kan. Ada 3 tanda yang kami doakan selama hampir 2 tahun, dan ada 2 tanda yang saya nggak mungkin cerita kepada saudara. Satu tanda itu juga yang saya dulu ceritakan, kalau gereja GB Moria Tuhan izinkan boleh buka, ya itu kotak kolekte nggak boleh diedari, cukup kotak kolekte diletakkan di depan pintu keluar masuk. Cuma itu aja. Karena pemberian itu, persembahan itu sukarela, bukan paksaan. Gitu. Itu prinsip iman kami, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan kita lakukan itu semua. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Agustus 2017 saya mengundurkan diri. Saya menyerahkan surat pengunduran dirinya. Agustus 2017. Saya tulis itu sekitar bulan Juni. Jadi 2 bulan. Supaya saudara tahu, 2 bulan. Jadi bulan Juni itu 2017 saya udah ketik-ketik gitu. Penyerahannya saya sekitar bulan Agustus 2017. Bulan Agustus, jadi 2 bulan setelah saya mengundurkan diri, tepatnya 1 Oktober 2017 mulai ibadah perdana. Dari 1 Oktober 2017 sampai hari ini, kalau gereja GB Moria boleh ada, baik di Jakarta maupun di Palangkaraya, semua karena Tuhan yang menyertai. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ketemu badai masalah hidup, ketemu orang yang aneh-aneh. Aduh, merintis gereja begini ternyata ya. Saya baru tahu, oh iya. Karena belum pernah merintis kan. Ya, tapi ya puji Tuhan. Saya percaya Tuhan yang menyertai pelayanan ini. Tuhan yang menyertai gereja GB Moria, Jakarta Palangkaraya. Dan saya percaya semua orang-orang jahat Tuhan yang akan singkirkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu, maka saya nggak pernah takut. Saya nggak takut sama manusia. Manusia bisa apa sih? Paling nggak ngasih persembahan lagi. Nggak ngasih persembahan lagi, nggak datang lagi, cuma itu doang. Apalagi fitnah, ya sudah lah. Hanya itu doang yang bisa dilakuin. Ya kan, gereja ini milik Tuhan. Ya pasti Tuhan yang sertai, dan kalau sudah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang sediakan, dan Tuhan yang akan kirim jiwa-jiwa dan pengerja baru. Amin Bapak Ibu. Tentunya yang sevisi dan yang semisi. Itu dia saudara. Visi gereja GB Moria itu nggak susah. Membangun iman jemaat di dalam kebenaran firman Tuhan. Membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan. Itu aja. Jadi yang beribadah di Moria yang mau imannya dibangun kepada firman Tuhan. Tentunya ada koreksi-koreksi di sana. Koreksi karakter, koreksi pola pikir. Nah, seringkali kalau dikoreksi itu mudah tersinggung. Nah, orang yang mudah tersinggung biasanya capcius. Dia akan keluar. Tapi kalau orangnya tahan uji, ya kan mau dibentuk oleh firman Tuhan, terus melangkah dengan iman, hidupnya pasti berbuah manis dan jadi berkat bagi orang lain. Begitu, imannya bertumbuh, imannya berakar kepada firman Kristus. Jadi saudara yang beriman kepada firman Kristus, hidupmu berbuah manis dan kau boleh jadi berkat bagi banyak orang, jadi saksi Kristus. Ya dong. Jangan kita imannya dibangun dari firman Kristus isinya Tuhan Yesus semua, murah hati, lah kita pelit pula, ya ada yang salah lah itu. Mana mungkin saudara ibadah, begitu minum perjamuan kudus, kasih minyak urapan, tapi pelit, fitnah orang, curangin orang. Ada yang salah di situ saudara. Rendahin orang lagi. Melanggar firman Tuhan lagi. Demi ampun sudah. Tanggung jawab mula kepada Tuhan kawan, ya kan? Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Jadi kalau sudah Tuhan yang menyertai kita, Bapak Ibu dimanapun kau menyaksikan firman Tuhan ini, ingatlah selalu, kalau sudah Tuhan Yesus yang menyertai saya, kemanapun saya melangkah, kebajikan, kemurahan, kemuliaan dari Allah Bapa di sorga senantiasa menyertai hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tema khotbah hari ini saya ulangi kembali adalah janganlah khawatir, janganlah khawatir, janganlah khawatir. Amin Bapak Ibu. Diambil dari Filipi 4 ayat 6 ayat bacaan kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa kita jangan khawatir? Saya mencatat minimal 3 alasan mengapa jangan khawatir. Yang pertama, karena Tuhan Yesus gembala kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus yang memelihara kita. Dan yang ketiga, karena Tuhan Yesus menyertai kita.
Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan Pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang punya langit dan bumi, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar hari ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam roh hati dan pikiran kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap nama seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak lain itu Burju yang berteman di Facebook hamba, yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik live streaming ataupun nanti jam berapapun mereka menyaksikan, semuanya diberkati, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan oleh Tuhan indah pada waktunya. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kerinduan kami tidak hanya cakap mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya cakap menyampaikan firman Tuhan, tapi juga cakap melakukan firman Tuhan berkat pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Berkatilah Gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Kiranya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa baru dan juga mengaruniakan tempat ibadah milik sendiri. Kami tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang. Yang kami percaya, yang kami imani, apa yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti mengabulkan indah pada waktunya. Aku berdoa siapapun yang setia mendukung Gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya, Tuhan Yesus yang membalas ribuan kali ganda. Siapapun yang berniat jahat, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, panjangkanlah usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya online Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria Jakarta dan ibadah tatap muka khusus Gereja GB Moria Palangkaraya hari Minggu besok 27 Februari 2022. Terima kasih Tuhan, buat kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Berkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Wapres bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Seluruh kabinet menteri bersama dengan keluarganya masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Kota Jakarta aman, Kota Palangkaraya aman, dan kota-kota lainnya juga aman. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, mari angkat tangan tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria Jakarta Palangkaraya Rabu 23 Februari 2022 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Horas menjua-jua. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Saatnya mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu. Ya kan, kita mau sapa-sapa dulu. Salam Mama Ade, Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Urusan cinta, selamat hari